Pasti ada di antara anda yang tahu, iaitu pasukan TNI ataupun tentera Indonesia memang sangat diguruni oleh seluruh dunia. Kerana itulah Indonesia di tangga ke-16 di Global Firepower. Dan tidak kurang juga dengan cerita ini guys, katanya di sini bikin nyali ciut. Inilah pasukan Raja Wali sang pemburu yang baru hanya 2 kali diaktifkan. Wah, bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebab baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini kita nak mereaction lagi satu lagi video daripada Indo Magazine. Kini subscribernya adalah 760,000. Banyak kan guys? Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Indo Magazine. Halo, halo, halo. Selalu dia kata macam tu So, kini kita nak terus ke tajuknya. Katanya adalah bikin nyali ciut. Inilah pasukan Raja Wali sang pemburu yang baru hanya 2 kali diaktifkan. Wow, bagaimana videonya? Saya tak sabar nak tonton guys ceritanya. So, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Bikin nyali ciut. Inilah pasukan Raja Wali sang pemburu yang baru hanya 2 kali diaktifkan. Indo Magazine. Ya, halo Indomag. Halo Indomag. Yang saya selalu kata tadi depan, halo, halo, halo. Bahas lagi tentang kisah militer Indonesia, bos. Kisah militer Indonesia kisah ya. Militer ya pastinya tentang sejarah kekuatan militer Betul, Indonesia. betul. Bukannya info terbaru ya, bos. Sejarah ya. Kalian masih banyak yang belum tahu kisah tentang pasukan pemburu TNI ini. Pasukan yang dikenal memiliki kemampuan memburunya ini dikenal juga dengan nama pasukan Raja Wali. Pasukan Raja Wali prajurit yang ya. dianggap mampu akan dilatih dan diberi kemampuan untuk memburu manusia, yang pastinya manusia itu adalah musuh negara, bos. Tak main-main. Dalam kemampuan memburu ini, mereka dibekali dengan kualifikasi penjejakan, patroli Dia jarak mandikan jauh, dengan apa tu ya? pertempuran hutan gunung, close quarter battle, silent kill, Silent kill, penyergapan atau pembunuhan penghadangan, senyap. serangan bivak, hingga kemampuan serangan mobile udara. Wow. Nah, Ini macam sebelum filem. lanjut, silahkan kalian klik tombol subscribe agar tetap mendapatkan info Ya. terbaru ataupun menarik. Jangan lupa subscribe Indo Magazine ya guys ya. maupun Dan internasional. Brozul Channel sekali. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Tetaplah barbar ya. Barbar. Oke, kita lanjut. Kisah ini admin ambil dari beberapa situs berita, yaitu ada greathot.id, tribunnews.com dan juga Riau Online. Nah, 3 pasukan berita lah pemburu ya, yang dikenal dengan digabungkan. nama pasukan Raja Wali ini dibentuk sekitar tahun 1987 sampai dengan 1991. 1987 hingga Pada waktu itu 1991 sedang 4 tahun panas-panasnya pasukan pengacau Fretilin di timur-timur beraksi, bos. Bagaimana tidak? Pasukan Fretilin yang merupakan pasukan pergerakan kemerdekaan Timur-Timur ini selalu membuat usaha-usaha untuk mengeliminasi tentara Indonesia yang ada di sana. Pemerintah Indonesia pun sampai dibuat kewalahan alias kerepotan. Dan tak tinggal diam, Pak Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Komandan Batalion Linut Kostrad 328 pun berhasil menjadikan para prajurit batalionnya amat terlatih. Rupa-rupanya saya baru tahu guys. Terus terang saya kata dalam reaction ni saya baru tahu, iaitu Bapak Prabowo ni adalah bekas TNI ya. Dan kini dia dilantik menjadi Menhan untuk Menteri Pertahanan Indonesia. Macam tu Tapi memang bagus guys kita lantik seseorang yang bekas TNI ni untuk menjadi Menhan. Kira salah satu cara yang terbaik lah, sebab dia dah tahu alutsista, militer, strategi perang dia dah tahu. Bagus macam tu. Para personel Linut Kostrad 328 ini diberikan materi pasukan pemburu sebagai tambahan kualifikasi keterampilan prajurit. Oleh karenanya, maka beliau beserta pasukannya sering diberangkatkan untuk misi penugasan ke Timur-Timur.
Dulu Timur, sekarang Timor Leste guys. Dulu Timur. Nah, selanjutnya ketika jabatan Pak Prabowo berubah dan menjabat sebagai Danjen Kopassus, akhirnya beliau pun berinisiatif untuk membentuk sebuah satuan tugas darat Raja Wali yang kemudian akhirnya tenar disebut-sebut dengan nama Kompi Pemburu. Akhirnya dibentuklah pasukan Raja Wali sang pemburu dari Indonesia ini. Tak main-main, pasukan ini berisikan 10 kompi yang anggotanya juga bukan kaleng-kaleng, bos. Tak disangka-sangka, ternyata pasukan ini adalah gabungan dari 2 kompi Parako Kopassus, 3 kompi marinir, dan 5 kompi batalion infanteri TNI Angkatan Darat. Oh, gabungan daripada Kopassus, Marinir atau itu Angkatan Laut dan Angkatan Darat menjadi satu pasukan Raja Wali Sang Pemburu. Wah, itulah gabungan antara 3 pasukan ya. Akhirnya 10 kompi ini pun digembleng selama 3 bulan di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus atau Pusdikpasu, Batu Jajar, Jawa Barat. Pelatihan yang diberikan kepada mereka pun adalah keterampilan khusus sang pemburu, yaitu berupa kualifikasi penjejakan, patroli jarak jauh, pertempuran hutan gunung, close quarter battle, silent kill, penyergapan atau penghadangan, serangan bivak, hingga kemampuan serangan mobile udara. Wow, udah sama ikut saya. Kalau ketemu pasukan ini, yang pastinya jika bertemu musuh bukan hanya dilawan, tetapi langsung diburu dan dikejar sampai dapat, bos. Ya, memang patut dikejar sampai dapat. Bunuh terus je kalau musuh-musuh negara ni. Nah, jika mereka lulus dalam tahap pelatihan ini, maka para pasukan akan menyandang baret dengan logo baru. Wow. Yaitu brevet Raja Wali dengan 2 cakarnya yang memegang brevet pedang. Raja Wali ya. Dan di bawahnya terukir tulisan pemburu. Akhirnya kompi pemburu ini pun diberangkatkanlah ke medan laga di Timur. Hasil dari pelatihan pun dikatakan sangat memuaskan. Pola pergerakan pasukan pemburu ini sangat dinamis, bos. Dengan kualifikasi penjejakan, mereka terus bergerak, mencari dan mengendus di manakah keberadaan pasukan Fretilin berada. Mereka dapat memburu hingga tuntas di kedalaman hutan, sehingga membuat GPK atau yang pada saat itu disebut dengan Gerombolan Pengacau Keamanan Fretilin ciut nyali. Diketahui dari sumber kisah militer ini, dikatakan juga bahwa mereka memiliki strategi taktik yang berbeda. Sebagai pemburu, mereka menggunakan taktik jaring laba-laba. Unit pasukan ini bergerak dalam 4 poros saling melindungi. Nah, di setiap poros ada 1 grenader sebagai senjata penghancur. Seperti membentuk pola jaring laba-laba, bakal dijamin bagi setiap lawan yang sudah masuk killing ground. Taktik tersebut pastinya akan habis tak tersisa oleh Satgas Raja Wali Kompi Pemburu dari Indonesia ini. Taktik laba-laba guys ya. Mereka hanya bertugas selama beberapa tahun di Timur. Okey, maknanya taktik laba-laba ni memang taktik itu hanya digunakan oleh pasukan Raja Wali saja guys ya. Memang itulah saya kata sangat luar biasa guys. Sekitar tahun 1995 sampai dengan tahun 1999. Tapi jangan salah, bos. Meski hanya bertugas beberapa tahun, namun pasukan ini berhasil membuat moral pasukan Fretilin menjadi modar. Nyali mereka pun akhirnya ciut. Bahkan dikatakan terdapat kesaksian dari salah satu pasukan milisi Fretilin yang mengatakan bahwa jika dulu kelompoknya bertemu dengan kompi pemburu Raja Wali, maka mereka bisa sebisa mungkin untuk menghindar jangan sampai ada baku hantam kontak senjata karena dipastikan pasukannya akan kalah, bos. Wah. Dapat kalian bayangkan betapa sangarnya pasukan Raja Wali Sang Pemburu dari Indonesia ini. Sangat luar biasa, memang ditakuti oleh musuh ya. Kalau takkan musuh takut dengan pasukan Raja Wali karena ini. Referendum tim-tim yang diajukan ke PBB akhirnya disetujui. Bekas presiden. Maka akhirnya Indonesia pun tetap mengikuti aturan dunia dan memberikan kemerdekaan kepada Timor. Semua pasukan TNI pun dipulangkan ke Indonesia dan akhirnya pasukan Raja Wali pun dibubarkan.
Namun cerita kehebatan pasukan ini tak habis sampai di sini saja, bos. Oh, ada. Dikatakan bahwa pasukan ini dihidupkan kembali saat menumpas pasukan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka di pedalaman hutan Aceh. Malahan mereka dihantar pergi menentang di Aceh juga ya. Adalah cikal bakal dibentuknya pasukan Rider TNI. Dikutip dari Wikipedia dikatakan bahwa Batalion Rider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri dari Tentara Nasional Indonesia. Batalion Rider diresmikan pada tanggal 22 Desember 2003. 10 batalion ini dibentuk dengan membekukan 8 unit pemukul Kodam dan 2 unit Kostrad. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan satu batalion Rider atau unit Rider setara dengan 3 kali lipat kekuatan satu batalion infanteri atau unit biasa di TNI Angkatan Darat. Badan mereka ni Kopassus ni, badan memang macam orang main gym semua. Besar, tough. Unit infanteri ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran raid atau depredasi. Setiap batalion Rider terdiri atas 747 personel. Mereka memperoleh... Berapa tadi guys? Ulang balik, saya tak dengar. Rider terdiri atas 747 personel. Mereka 740 memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlalut. Anti-gerilya tu yang ini dilatih untuk mereka memiliki takut. Kemampuan tempur 3 kali lipat batalion infanteri biasa. 3 kali lipat kehebatan mereka. Melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter, bos. 50 orang personel di antara 747 orang personel dalam satu batalion Rider ini memiliki kemampuan anti-teror. Daripada 747 orang, 50 orang ni adalah anti-teror. Wow, sangat luar biasa guys. Keahlian-keahlian khusus lainnya. Keahlian tersebut mereka dapatkan setelah mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus yang bertempat di Batu Jajar, Jawa Barat. Wah, mantul. Mantap betul. Mantap betul. Bagaimanakah menurut kalian tentang pasukan Raja Wali ini yang menjadi cikal bakal pasukan Rider TNI saat ini? Betul. Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy. Salam Indomax, Indo Magazine. So okay guys, kita dah reaction sama-sama tadi. Bagaimana kata Admin, tajuknya bikin nyali ciut. Pasukan Raja Wali Sang Pemburu yang baru hanya 2 kali diaktifkan. Sangat luar biasa kehebatan mereka guys. Memang itu adalah gabungan antara TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI dan Angkatan Udara. Wow, mereka gabungkan dan menjadikan satu pasukan Raja Wali Sang Pemburu. Memang sangat luar biasa. Memang kehebatan mereka tak boleh ditandingi. Lepas tu mereka ni satu batalion adalah 747 orang. Memang sangat luar biasa guys, sangat luar biasa. Saya bila tengok dia punya, ini kira macam satu cerita sejarah juga ya. Sejarah yang disimpan, yang untuk diingati oleh anak cucu kita satu hari nanti ya, bagaimana kehebatan pasukan TNI. Wow, memang sangat luar biasa. So guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. So okay guys, bagi anda yang baru saja menemui Bro Zul Channel, jangan lupa tekan subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Bro Zul Channel. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong saya, dan saya juga minta maaf sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction. Biasa guys, kerana saya manusia biasa, takkan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So guys, jaga diri anda, jaga keluarga anda dan anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.